Dragon Ball Super. Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana pada chapter kali ini terlihat Gohan yang telah bertarung dengan 73, yang dimana terlihat Gohan yang mampu menjatuhkan 73. Akan tetapi Gohan belum dapat mengalahkan 73, yang lalu 73 menyerang balik Gohan sehingga terjadi ledakan akibat serangan yang dilancarkan 73 ke Gohan itu. Akan tetapi serangan itu tidak dapat menjatuhkan Gohan, dan lalu tiba-tiba Gohan telah berada di belakang 73, yang lalu Gohan pun menyerangnya balik, sehingga 73 terpental dan menghantam tebing akibat serangan yang dilancarkan Gohan itu. Dan Piccolo pun mendatangi Gohan lalu berkata, "Bagus Gohan." Yang lalu Gohan berkata, "Kalau aku lebih kenal jurusmu lebih dari siapapun." Yang kemudian Piccolo pun mengatakan kepada Gohan untuk segera mengakhiri ini. Dan tiba-tiba 73 mengubah dirinya menjadi raksasa, dan lalu menyerang Piccolo dan Gohan. Akan tetapi mereka dapat menghindari serangan dari 73 itu. Dan Gohan pun langsung terbang ke arah 73 dan lalu menyerangnya dan alhasil Gohan pun dapat menendang kepala dari 73, dan hampir membuatnya terjatuh. Karena hal itu, membuat tanah menjadi bergetar, bahkan getarannya sampai dirasakan oleh Krillin dan manusia panda. Yang lalu Gohan masih terlihat menyerang 73, akan tetapi belum bisa menjatuhkannya. Karena hal itu Gohan pun memutuskan untuk menyerang kaki dari 73, dan alhasil hampir membuat ia terjatuh. Yang kemudian Gohan pun terbang ke atas dan menendangnya. Akibat dari serangan Gohan itu, 73 pun berhasil dijatuhkan. Dan lalu 73 pun dihampiri oleh rekannya, yang lalu mengatakan kepadanya untuk jangan kalah. Dan rekannya itu mengatakan untuk menangkap Gohan apapun caranya. Akan tetapi Gohan dapat menghindarinya. Dan lalu Gohan pun terbang ke arah tebing untuk menghindari serangan dari 73 itu. Dan lalu Gohan bersiap-siap untuk menyerang 73 menggunakan Kamehameha-nya. Setelah berada di hadapan 73 Gohan pun langsung melepaskan Kamehameha-nya ke 73. Sebelum serangan itu mengenai 73, tiba-tiba rekannya mengatakan kepada 73 untuk menggunakan kemampuan yang ia simpan. Dan kemudian Kamehameha yang dikeluarkan Gohan tadi menghilang, yang ternyata kemampuan yang ia simpan itu adalah kemampuan dari Moro, yang entah kapan ia mendapatkannya. Sepertinya tidak mungkin 73 mencekik leher Moro untuk mendapatkan kemampuan itu. Lalu bagaimana ya? Oke, mari kita lihat saja di ceritanya. Piccolo yang melihat kejadian itu malah terkejut, karena dia tidak menyangka kalau Kamehameha yang dikeluarkan Gohan tadi malah menjadi makanan. Yang kemudian Jaco berkata, kalau dia menggunakan kemampuan dari Moro, dan kemudian 73 pun akan menggunakan kemampuan penyerapan energi miliki Moro. Jaco yang menyadari hal itu, ia pun berkata ke yang lain untuk segera mengalahkannya sebelum ia melakukan penyerapan energi itu. Dan lalu Piccolo, Krillin dan yang lainnya langsung melakukan serangan kepada 73, akan tetapi 73 dapat menghalangi mereka untuk menyerangnya, dengan kemampuan yang ia tiru dari Moro. Dan lalu terlihat sebuah dinding penghalang energi yang mengelilingi 73, sehingga membuat Gohan, Piccolo dan yang lainnya tidak dapat melancarkan serangan. Dan lalu salah seorang dari penjahat itu menghubungi Sagambo, dan lalu berkata kalau mereka telah memakai senjata rahasia mereka. Dan lalu Sagambo mengatakan untuk cepat menyelesaikannya dan lalu kembali. Moro yang mendengar percakapan mereka tadi lalu berkata, apa mereka sudah menggunakan tiruan kekuatanku? Yang lalu Sagambo berkata, maaf, seharusnya itu digunakan sebagai pilihan terakhir. Dan lalu Moro berkata, meniru kekuatan yang berguna. Tapi aku tak suka kalau leherku selalu dipegang. Aku tak ingin dia menggunakannya untuk segala hal. Jadi 73 mendapat kemampuan Moro, ia memang memegang leher Moro, tapi sepertinya tidak dicekek lehernya Moro, gak mungkin juga ya kan? Dan kembali lagi ke Gohan dan yang lainnya, terlihat mereka mulai merasakan kelelahan akibat dari energi mereka yang diserap. Lalu si mereka berkata kepada 73 untuk tidak menyerap energi dari planet ini, karena energi planet ini milik Tuan Moro, dan dijawab oleh 73, kalau dia hanya mengincar mereka berempat saja. Dan lalu terlihat Moro yang menyaksikan pertarungan mereka dari markas,
yang sebelumnya tadi Sagambo meminta kepada si Moreka untuk menyambungkan pertarungan mereka ke markas. Lalu terlihat Gohan dan yang lainnya sangat mudah dikalahkan akibat energi mereka yang terus diserap oleh 73. Yang lalu Piccolo berkata, kalian jangan sombong dulu, walaupun kami mati Goku dan Vegeta pasti akan mengalahkan kalian. Yang lalu si Moreka bertanya siapa itu Goku dan Vegeta, yang kemudian dijawab oleh 73 kalau mereka itu adalah para Saiya yang ada di Namek. Dan Krillin mengatakan, saat ini mereka sedang berlatih untuk mengalahkan kalian. Kalian tidak akan bisa kabur. Karena Sagambo yang mendengar hal itu, ia pun mengatakan kepada Moro, kalau kita membiarkan mereka bebas itu akan berbalik kepada kita. Kenapa kita tidak memakan bumi saja dulu? Yang kemudian ia pun mengatakan kepada yang lain, yang berada di luar pesawat untuk segera naik karena mereka akan segera pergi. Dan Moro malah menghentikannya. Dan lalu ia berkata, jika aku menunggu sebentar, mereka akan membawakan energi yang lebih besar padaku. Dan lalu ia berkata lagi, untuk sekarang katakan kepada mereka bertiga untuk mundur dari bumi. Setelah mereka yang bernama Goku dan Vegeta kembali dengan energi yang lebih banyak, aku akan memakan mereka dengan bumi mereka itu. Patroli galaksi sekarang tak lagi menjadi ancaman, jadi kita tak perlu lagi sembunyi dari mereka. Si Moreka yang diminta untuk mundur dari bumi, ia pun langsung mengajak yang lainnya untuk pergi dari bumi. Dan lalu ia mengatakan kepada Krillin dan yang lainnya kalau mereka akan kembali dalam 7 rotasi galaksi. Dan lalu Krillin bertanya kepada Jaco, berapa lama itu? Dijawab oleh Jaco, di waktu bumi sekitar 20 hari. Dan lalu Jaco berkata kepada si Moreka, kalau mereka tidak akan datang dalam waktu 7 rotasi, asal kau tahu teknologi planet ini sangatlah primitif. Jadi kami akan membutuh waktu lebih banyak, kau harus menunggu setidaknya hingga 8 rotasi. Yang lalu dijawab oleh si Moreka, baiklah, aku akan menyampaikannya kepada Tuan Moro, yang kemudian mereka pun pergi dari planet bumi. Dan lalu Piccolo berkata kepada Jaco, kapan mereka akan kembali lagi? Dan lalu dijawab oleh Jaco, dalam waktu 2 bulan. Yang kemudian Shin pun berganti ke Merus dan Goku, yang dimana Merus mendapatkan info kalau Moro akan datang ke bumi dalam waktu 2 bulan. Yang kemudian Merus pun menyampaikan info itu kepada Goku yang sedang makan. Setelah selesai dari makan, mereka pun bersiap untuk melanjutkan latihan mereka, karena Goku berkata kalau latihannya harus berhasil bagaimanapun. Yang kemudian mereka pun bersiap untuk bertarung. Dan lalu Shin pun berganti ke Whis, yang dimana Whis melihat latihan dari Goku dan Merus yang kemudian ia pun didatangi oleh Pendeta Agung, yang dimana ia memang ingin menemui Pendeta Agung tersebut. Yang lalu Pendeta Agung itu berkata, sekarang bagaimana aku bisa membantumu? Lalu Whis berkata, saya anggap pasti Anda sadar bahwa alam semesta 7 sekali lagi berada dalam kekacauan. Yang lalu dijawab oleh Pendeta Agung, sepertinya begitu alam semesta 7 memang yang paling tidak stabil. Dan aku menduga kau tak meminta untuk menyelamatkan alam semestamu bukan? Yang lalu dijawab oleh Whis, saya tak pernah berani. Kami para malaikat harus tetap netral, tidak berpihak kepada kebaikan maupun kepada kejahatan. Ada satu hal yang saya ingin pastikan mengenai hukum malaikat kami, ujar Whis. Yang lalu dijawab oleh Pendeta Agung, ini soal Merus bukan? Yang lalu Whis berkata, jadi Anda sudah tahu. Dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya. Dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi, bye-bye.